dengan kandungan vitamin A sekian, kalau misalnya kita ingin mencari tahu, berarti untuk bisa memenuhi kebutuhan vitamin A saya dalam sehari, perlu makan berapa porsi ya, itu kan artinya kita perlu mencari persen DV atau persen AKG dari makanan tersebut. Tadi masih ingat kebutuhan vitamin A untuk misalnya laki-laki dewasa 650 mikrogram atau RE. Liver sapi mengandung vitamin A, ini artinya retinol, sebanyak 4.656 mikrogram. Kalau disetarakan dengan RE, berarti angkanya sama ya, 4.656. Sedangkan untuk beta karotin sebanyak 124 mikrogram, kalau mau disetarakan dengan retinol atau dengan RE, maka angkanya menjadi 124 dibagi 12, atau sekitar berarti 10 mikrogram RE. Maka untuk satu potong sedang liver sapi seberat 35 gram, kandungan vitamin A-nya adalah 4.668 mikrogram RE. Berapa persen AKG-nya? Perhitungannya adalah 4.668 dibagi dengan 650. Maka hasilnya adalah persen AKG untuk laki-laki dewasa. Baik, berikutnya kita lihat seperti apa sih proses metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi intestin lumen ini adalah daerah di dalam usus kita, usus halus. Dari makanan, vitamin A bisa berupa karotenoid atau provitamin A dan berupa ester retinil. Saat diabsorpsi atau diserap melalui enterosit, sel absorpsi di dalam usus halus, semuanya ini nanti akan diubah menjadi ester retinil. Melewati sel masuk ke dalam sistem sirkulasi darah, ester retinil ini akan bergabung dengan kilomikron. Masih ingat kilomikron apa? Kilomikron adalah lipoprotein yang fungsinya untuk membawa lemak makanan. Jadi fungsinya untuk transportasi. Jadi vitamin A akan diangkut di sini, ester retinil akan diangkut oleh kilomikron. Kemudian kilomikron ini nanti akan menjadi kilomikron yang namanya reminan. Setelah itu, dari darah, vitamin A akan dibawa menuju ke hati dulu. Di hati, ester retinil akan diubah menjadi retinol. Kemudian ada tempat di organ hati yang dinamakan sel stelat. Sel stelat ini adalah tempat untuk menyimpan vitamin A dalam bentuk retinol. Saat akan dibutuhkan oleh sel-sel tubuh yang lain atau organ tubuh yang lain, maka retinol ini akan berikatan dengan RBP atau retinol binding protein. Setelah itu masuk ke dalam sirkulasi darah. Gabungan antara retinol dan RBP ini harus juga bergabung dengan yang namanya TTR atau transtiretin. Kompleks retinol RBP TTR inilah yang bisa beredar
di seluruh tubuh menuju ke organ atau sel target untuk kemudian digunakan dalam proses metabolisme di dalam tubuh manusia. Saat retinol tidak berikatan dengan TTR, jadi artinya kompleksnya hanya retinol RBP, maka kemungkinan besar vitamin A akan diekskresikan. Bahkan juga diekskresikan melalui ginjal, artinya tidak bisa digunakan di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu kompleks inilah yang harus ada di dalam tubuh supaya vitamin A dapat digunakan. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan-gangguan terutama di mata. Seperti kalian bisa lihat di foto ini, ada level-level kelainan pada mata akibat kekurangan vitamin A. Yang paling rendah levelnya disebut dengan rabun senja atau night blindness. Kelainan ini sifatnya dapat dicegah dan masih bisa diobati. Tetapi bila sudah memasuki level keratomalasia, seperti digambarkan di bagian bawah ini, artinya matanya sudah warnanya buram, maka kondisi ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi dan menyebabkan kebutaan. Selain pengaruh ke fungsi penglihatan manusia, kekurangan vitamin A juga dapat menurunkan sistem imunitas tubuh, sehingga tubuh lebih mudah terkena infeksi. Karena vitamin A juga memiliki fungsi untuk pembentukan sel-sel, terutama sel epitel, maka kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kelainan pada kulit, kuku, maupun rambut. Jadi kulit kita akan menjadi sangat kering karena vitamin A tidak dapat digunakan untuk membentuk sel epitel. Kelebihan vitamin A juga dapat menyebabkan kelainan. Jadi jumlah vitamin A istilahnya maksimum yang bisa diterima oleh tubuh atau disebut tolerable upper intake level itu sejumlah 3000 mikrogram per hari untuk preform vitamin A atau vitamin A yang bentuk retinol yang aktif. Beberapa gejala yang timbul kalau kita kelebihan mengkonsumsi vitamin A yang keadaannya disebut dengan hipervitaminosis adalah kulit kering, rasa gatal, pusing dan terasa lelah, bisa terjadi kerusakan liver juga, penglihatan buram, nafsu makan atau selera makan yang menurun, serta warna kulit yang menjadi oranye. Untuk wanita usia subur yang sedang hamil, maka kelebihan vitamin A dapat menyebabkan cacat lahir pada bayi. Baik, setelah vitamin A, kita masuk ke vitamin larut lemak yang kedua, yaitu vitamin D. Vitamin D ini sangat penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Jadi vitamin D sangat penting dalam membangun serta mempertahankan organ tulang dan gigi kita. Vitamin D ini memiliki peran untuk proses absorpsi dan penggunaan kalsium. Vitamin D berfungsi sebagai hormon dalam proses metabolisme kalsium di dalam tubuh manusia. Fungsi-fungsi kesehatan yang lain adalah vitamin D juga berfungsi untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh serta membantu mengurangi risiko beberapa kanker. Vitamin D ini dapat diproduksi oleh tubuh, jadi tidak harus didapatkan dari makanan, dan produksinya dilakukan di kulit dengan bantuan sinar matahari. Vitamin D ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang namanya vitamin D3 atau cholecalciferol. Ini adalah bentuk vitamin D yang ditemukan di bahan pangan hewani. Kebutuhan
manusia akan vitamin D menurut AKG tahun 2019 adalah sebesar 15 mikrogram hingga usia 64 tahun. Begitu usia lansia 65 tahun ke atas, kebutuhannya meningkat sebesar 20 mikrogram. Alasan peningkatan kebutuhan ini adalah ada kemungkinan kemampuan tubuh untuk memproduksi vitamin D semakin menurun sehingga perlu didapatkan asupan vitamin D dari luar tubuh kita, yaitu dari bahan makanan. Untuk satuan vitamin D, selain mikrogram, bisa juga vitamin D dinyatakan dalam satuan International Unit, IU, dan 1 IU itu nilainya setara dengan 0,025 mikrogram. Atau 1 mikrogram vitamin D sama dengan 40 international unit. Cara mendapatkan vitamin D tentunya dengan paparan sinar matahari, paling tidak 10 menit per harinya, dan paparan yang terbaik itu adalah matahari sebelum jam 10 pagi. Itu adalah yang terbaik karena kalau terlalu siang maka dapat menyebabkan peningkatan risiko kanker kulit misalnya. Untuk bahan-bahan makanan sumber vitamin D, terutama produk-produk susu banyak difortifikasi dengan vitamin D, dan produk-produk ini banyak didapatkan di negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa, atau mungkin Australia. Jadi negara dengan 4 musim, di mana jumlah cahaya matahari yang didapatkan tidak sebanyak atau seintens yang ada di negara di dekat garis khatulistiwa. Selain produk-produk susu, vitamin D juga dapat ditemukan di asup dari ikan-ikan seperti tuna, salmon. Kalau misalnya vitamin D tidak bisa didapatkan dengan cukup oleh seseorang, maka suplemen dapat dipertimbangkan untuk dikonsumsi supaya metabolisme kalsium dan kesehatan tulang tetap terjaga, sistem imun juga tidak menurun, dan bisa membantu mengurangi risiko beberapa kanker juga. Tabel di sini bisa kalian lihat, ini adalah beberapa contoh bahan makanan dengan kandungan vitamin D-nya. Silahkan kalian latihan ya, menghitung berapa persen AKG untuk vitamin D dari telur, susu, dan ikan salmon untuk orang dewasa usia kurang dari 65 tahun. Baik, yang berikutnya kita akan lihat bagaimana metabolisme atau produksi vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi ada senyawa prekursor vitamin D yang namanya 7-dehidrokolesterol, itu dari sumber pangan hewani, dan ergosterol itu dari sumber pangan nabati. Senyawa-senyawa tersebut dengan bantuan paparan sinar matahari akan diubah menjadi provitamin D. 7-dehidrokolesterol akan diubah menjadi vitamin D3 atau kolekalsiferol, sedangkan ergosterol akan diubah menjadi vitamin D2 atau ergokalsiferol. Saat tubuh akan membutuhkan vitamin D, maka provitamin D ini akan diubah oleh organ liver atau hati dan ginjal menjadi bentuk aktif dari vitamin D. Dari pangan hewani, bentuk aktif vitamin D namanya 1,25-dihidroksikolekalsiferol atau vitamin D3 aktif atau disebut dengan kalsitriol. Sedangkan dari sumber pangan nabati, bentuk aktif dari vitamin D adalah 1,25-dihidroksiergokalsiferol atau disebut dengan vitamin D2 aktif atau R-kalsitriol.